Baik, teman-teman, because this is our very first meeting, I would like to introduce myself first. Jadi karena hari ini hari pertama sekali ya untuk program kita, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. So here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain. You may call me Priski or Mr. P, as usually my friends or my members at Kampu Inggris Pare call me so like that. And I've been teaching English for around 10 years. But I started teaching TOEFL around 2 years ago, so I'm still learner too, guys. Jadi saya juga masih belajar. Di sini nanti kita sharing bareng ya, teman-teman. Jangan ada yang merasa member, jangan ada yang merasa tutor ataupun customer dan sebagainya. Intinya kita di sini sama-sama belajar gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, tanyain aja, jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman. And then as I live in Kediri, ya, exactly it's in Kampung Inggris Pare, a small town. Yeah, in Kediri like that. And then yeah, I think that's all about me, guys. And then now let's make the introduction about uh, our lesson or our program. Jadi kita akan kenalan dengan program kita, teman-teman. Jadi untuk 1 bulan ke depan kita akan belajar sedikit tentang TOEFL ya. Jadi basicnya TOEFL bagaimana dan sebagainya dan tips-triksnya dalam menjawab seperti apa. Nah, jadi TOEFL itu apa sih? TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Nah, kalau di Indonesia kan ini artinya adalah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini bahasa Inggris adalah bahasa asing ya, teman-teman, bukan bahasa pertama atau kedua kita. Nah, our mother tongue atau bahasa pertama kita adalah bahasa daerah masing-masing. For example, my first language or my mother tongue is Javanese ya, karena saya dari Jawa, teman-teman, maka bahasa bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa. Jadi di keseharian saya lebih menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi dengan tetangga. Nah, ada juga second language. Second language adalah bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi walaupun mungkin teman-teman ada yang nggak bisa bahasa Jawa dan saya nggak bisa bahasanya teman-teman, tapi kita tetap bisa saling memahami karena ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Ya, teman-teman. Nah, itu adalah bahasa kedua kita. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua, kita menyebutnya bahasa asing, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah belajar di pondok, pernah belajar bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu di Indonesia juga salah satu bahasa asing karena kita nggak ngomong bahasa Arab dengan orang asing sesama Indonesia seperti itu gitu ya. Nah, salah satunya bahasa Inggris, teman-teman. Kalau di Indonesia bahasa Inggris itu juga sebagai bahasa asing seperti itu dan tesnya salah satunya namanya adalah TOEFL ini. Nah, TOEFL itu yang bikin bukan orang Indonesia ya, teman-teman. Jadi yang bikin nama lembaganya adalah ETS yang kepanjangannya adalah Educational Testing Service. ETS ini berada di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi memang TOEFL ini bikinan Amerika Serikat dan dipakai di seluruh dunia gitu ya. Walaupun selain TOEFL ada tes-tes yang lain, tapi salah satunya adalah TOEFL ini. Nah, ITS itu sudah ada sejak tahun 1964 hingga sekarang, seperti itu. Nah, kemudian tes yang populer di Indonesia untuk produknya TOEFL ini ada dua ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin sudah lulus SMA ke atas, intinya udah lulus, udah selesai SMA lah gitu. Entah S1, S2, atau S3. Nah, itu yang apa namanya, yang populer di Indonesia kita ada dua ini, yaitu TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Nah, bedanya apa? Dari namanya sudah beda, teman-teman. ITP itu adalah Institutional Testing Program. Jadi program untuk pengetesan yang nilainya itu nanti tergantung institusi yang akan menggunakan atau mensyaratkan sertifikat tersebut, teman-teman. Gitu ya. Misalkan kalau LPDP, setahu saya untuk S2 itu 530 kalau saya nggak salah. Minimal lah. Mungkin di tempat lain itu nggak 530. Beasiswa yang lain mungkin cuma 500 atau mungkin ada yang lebih tinggi. Misalnya 550 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk ITP sendiri ada score range-nya atau rentang nilainya, teman-teman, yaitu 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak datang ketika tes atau misalnya katakanlah salah semua lah, tapi nggak mungkin ya teman-teman, karena soalnya A, B, C, D gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tetap dapat nilai yaitu 310. Nah, kemudian kalau teman-teman perfect, benar semua, itu adalah 677. Nah, for your information guys, setiap bulan saya ngambil tes TOEFL ITP yang online ya terutama, dan jujur saja nilai saya belum sampai 677. Jadi yang saya sampaikan tadi,
di sini kita sama-sama belajar ya. Rekor saya masih di 647 teman-teman. Belum sampai 677. Nah, di ITP ini yang diteskan itu adalah comprehension. Nah, comprehension itu sama kayak understanding. Apakah teman-teman bisa memahami ungkapan dalam bahasa Inggris, entah itu yang tertulis atau yang diucapkan. Seperti itu. Jadi lisan atau tulisan seperti itu. Oke, jadi hanya sebatas memahami saja. Oke, nah bedanya dengan IBT itu mirip tesnya dengan IELTS, teman-teman. Nah, tapi kalau IELTS itu bukan produknya ITS. Kalau TOEFL IBT ini produknya ITS, gitu ya. Nah, IBT itu stands for Internet Based Test. Jadi tesnya itu berbasis internet, teman-teman. Kemudian score range-nya atau rentang nilainya itu 0. Jadi kalau teman-teman benar-benar nggak datang atau misalnya fail ketika ditanya nggak bisa jawab atau diem aja misalnya, nah itu nanti nilainya adalah 0, 0, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman bisa dapat nilai perfect atau native like gitu ya, itu nanti nilainya teman-teman adalah 120 seperti itu. Dan di IBT ini nanti yang diteskan adalah skill and mastery, teman-teman. Jadi skill itu keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman berbahasa Inggrisnya bagaimana. Nah, kalau mastery itu adalah penguasaan entah itu kosakata, entah itu penggunaan grammar, entah itu pengucapannya itu apakah sudah benar atau belum. Nah, itu di mastery. Karena memang di IBT itu teman-teman nanti disuruh nulis dan juga disuruh ngomong juga dalam bahasa Inggris. Oke, sedangkan di ITP enggak, teman-teman, hanya mengerjakan soal-soal saja. Karena yang diteskan di ITP itu adalah comprehension. Dan karena mengerjakan soal, otomatis ini ada strateginya, teman-teman, dalam mengerjakan atau cara mengerjakan lebih cepat, gitu ya. Dan alhamdulillah terutama untuk structure, teman-teman, saya sudah berkali-kali membuktikan ternyata bisa, gitu ya. Maksudnya bisa 7 menit selesai untuk mengerjakan 40 soal itu bisa, teman-teman, dengan cara yang akan kita pelajari nanti, gitu ya. Nah, jadi yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan itu adalah TOEFL yang ITP yang masih dipakai di Indonesia, teman-teman. Dan beberapa negara di Asia ya, misalnya Thailand, eh, Vietnam misalnya. Nah, kalau teman-teman pengen daftar ke negara-negara sekitar Asia itu masih pakai ITP. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ke Eropa, Amerika atau Australia, biasanya itu nggak boleh pakai ITP. Biasanya ya, walaupun Australia saya dengar katanya boleh, tapi skornya agak tinggi, teman-teman. Gitu ya. Jadi apa namanya, kalau yang negara-negara Amerika, Eropa, dan Australia, teman-teman nanti diminta pakai IELTS atau TOEFL yang IBT, seperti itu. Nah, kita akan pelajari yang ITP yang ada cara cepat menjawabnya, teman-teman. Bisa kita pelajari dalam 1 bulan, seperti itu. Nah, di ITP nanti, teman-teman tesnya, urutannya ya. Yang pertama, teman-teman akan dihadapkan dengan tes listening dulu. Nah, di listening nanti teman-teman dikasih soal jumlahnya 50 yang terbagi ke dalam 3 bagian, gitu ya, ada 3 parts. Nah, setiap soal nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan pilihan jawaban di antara A, B, C, D. Nah, ketika 12 detik kok teman-teman belum menemukan jawaban misalnya, audionya itu nggak bisa kita replay, teman-teman. Jadi akan langsung pindah ke nomor berikutnya secara otomatis, gitu ya. Makanya memang penting sekali untuk mempelajari strategi untuk mengerjakan TOEFL ini supaya teman-teman bisa mengakali gitu ya atau cari cara cepatnya gitu. Kemudian yang kedua, setelah listening selesai, teman-teman nanti akan lanjut dengan tes yang kedua yaitu structure. Nah, di structure nanti teman-teman dikasih waktu total itu adalah 25 menit untuk mengerjakan soal total itu 40 pertanyaan. Oke, yang 40 pertanyaan ini bisa terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu part A nomor 1 sampai 15 dan part B nomor 16 sampai 40. Seperti itu. Nah, kemudian struktur nanti selesai, teman-teman lanjut ke soal reading. Nah, di reading nanti teman-teman dikasih waktu paling banyak ya, 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, tapi mungkin teman-teman adalah yang udah pernah ngambil tes TOEFL mungkin ya, kemudian mungkin belum pernah ngambil tes, maksudnya belum pernah ngambil kursusnya, terus ketika mengerjakan reading teman-teman baru nomor misalnya 30, tiba-tiba soal udah mau habis. Itu. Nah, karena memang kadang kita menikmati bacanya, teman-teman, atau benar-benar mendalami bacanya gitu. Nah, padahal cara menjawab reading itu ada caranya, ada cara cepatnya gitu ya. Nanti yang akan kita pelajari di materi kita di 1 bulan ini nanti. Nah, kemudian pembelajaran kita, teman-teman, dari lembaga saya dipasrahin kalau 1 minggu itu kita hanya punya waktu 5 hari
untuk masuk ya atau waktu aktifnya yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Artinya hari Sabtu sama hari Minggu kita off, kita libur teman-teman. Oke, yang mana berarti nanti kita punya waktu 5 hari 1 minggu karena 1 bulan ada ada empat minggu ya, berarti kita hanya punya 20 hari jatahnya gitu ya. Nah, tapi di hari 20 pun itu nanti dikurangi dengan tes. Jadi waktu tesnya itu nanti di hari ke-20. Jadi di hari 1 sampai hari ke-10 ini nanti kita fokusnya ke structure dulu ya teman-teman karena materinya paling banyak kalau di structure. Oke, tapi tenang aja ini sudah saya sederhanakan. Jadi yang kalau teman-teman ngikut dari buku yang dikasih dari lembaga ya kan dari lembaga itu kan dikasih buku teman-teman, yaitu buku Longman. Nah, itu sebenarnya structure kalau lengkap itu ada 60 skill. Nah, dulu saya pun juga pakai buku itu teman-teman untuk ngajar dan belajarnya. Dan jujur saja agak sedikit kesulitan dan banyak member-member offline yang di kampung Inggris itu juga cerita yang sama gitu ya. Jadi kayak kita testimoninya sama, "Sir, pakai buku ini kok susah," gitu. Terus ketika saya sendiri pun ketika tes, terutama saat ini ya teman-teman, itu ternyata nggak cocok teman-teman. Maksudnya banyak materi yang sekarang ini udah nggak keluar. Makanya saya perbarui sendiri, saya bikin silabus sendiri atas izin dari lembaga seperti itu. Jadi bisa dibilang materinya sudah saya sederhanakan. Ini nanti di hari pertama sampai hari ke-10 kita latihan structure dulu ya. Nah, kemudian di hari ke-11 sampai hari ke-13 kita akan kenalan dengan listening dan latihan sedikit. Kemudian di hari ke-14 sampai ke hari ke-19 itu nanti kita lanjut ke reading. Nah, reading ini harusnya kan ada 6 hari, teman-teman. Ada 6 chapter, yaitu main idea sampai review. Nah, teman-teman tenang aja, saya menemukan cara yang lebih gampang lagi untuk mengerjakan reading. Jadi harusnya 6 itu nanti bisa kita ringkas menjadi 3 pertemuan. Artinya teman, hmm? Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh raise hand. Oke. Eh, saya mute dulu. Nah, jadi kita nanti bisa selesai lebih cepat. Artinya teman-teman punya waktu 3 hari untuk latihan sebelum tes dimulai seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Cuman untuk tesnya nanti itu bukan kuasa saya, maksudnya bukan otoritas saya, teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya tentang tes atau tentang tes sertifikat, mohon maaf sekali, saya nggak bisa menjawab. Oke, karena saya hanya pengajar gitu ya. Untuk menanyakan tes dan sertifikat, teman-teman bisa langsung japri admin lembaga. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian rules di kelas. Nah, sebenarnya bukan rules ya, teman-teman. Ini hanya kayak mekanismenya, teknisnya di kelas bagaimana gitu ya. Nah, jadi di kelas yang pertama adalah attendance check atau daftar kehadiran. Nah, daftar kehadiran atau absensi itu nanti hanya diisi teman-teman di hari pertama saja. Jadi nanti teman-teman akan saya kasih link untuk Google Form. Mohon diisi sesuai data yang teman-teman miliki ya. Misalnya nama lengkap, kemudian nama yang ada di Zoom. Nah, kalau bisa nama di Zoom itu yang memudahkan satu sama lain teman-teman. Supaya gampang, contohnya saya untuk memanggil teman-teman nanti manggilnya apa gitu. Jangan pakai singkatan, misalnya WD misalnya. Nah, untuk manggilnya jadi susah gitu. Gitu ya. Jadi kalau bisa saran saya diganti aja namanya sesuai nama teman-teman masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk hari kedua dan hari seterusnya nanti yang ngecek absensinya saya sendiri ya, teman-teman. Jadi saya yang akan ngecek lewat partisipan Zoom di tengah-tengah atau di akhir pertemuan seperti itu. Oke. Dan nanti kalau teman-teman selalu datang di kelas, nanti akan saya kasih reward di akhir program, yaitu pembahasan soal tes. Jadi supaya teman-teman nanti bisa lebih tenang juga, maksudnya untuk bisa menyelamatkan sertifikatnya. Maksudnya biar di sertifikat nilainya teman-teman bisa bagus misalnya. Jadi sudah saya siapkan kelas reward buat yang selalu hadir di dalam kelas. Entah itu di sesi sore atau di sesi malam atau di keduanya. Karena teman-teman boleh datang di kedua sesi sore sama sesi malam seperti itu. Nah, apa namanya? Di setelah program nanti pun kalau teman-teman masih maksudnya teman-teman ber bertarget atau menarget beasiswa LPDP itu kan harus dari sertifikat yang asli dari ITS ya teman-teman. Kalau yang dari lembaga setahu saya dari testimoni sebelum-sebelumnya pun itu nggak boleh. Jadi harus dari maksudnya dari LPDP itu harus yang sertifikat apa namanya murni dari ITS teman-teman. Oke, jadi saya sudah siapkan program juga untuk membahas 4 soal yang saya temukan di periode Januari Februari itu.
seperti itu. Jadi saya merekam soal yang asli dari TS sebenarnya untuk saya belajar sendiri ya, tapi ternyata, eee, apa namanya, banyak yang tertarik untuk ikut yang di periode sebelum-sebelumnya, jadi saya buka program untuk membahas soal tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian, kalau teman-teman nanti ada pertanyaan apapun itu boleh raise hands, nggak perlu nunggu saya berhenti ngomong, oke? Nggak apa-apa, interrupt aja, raise hand, kemudian nanti akan saya berhenti ngomong untuk mempersilahkan teman-teman bertanya. Nanti kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan topik hari tersebut, pasti akan langsung saya jawab, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak nyambung atau out of topic, tentu saja nanti saya akan sampaikan kalau materi itu kita bahas di hari kesekian. Karena banyak sekali teman-teman di materi maksudnya di periode-periode sebelumnya itu, nah mungkin karena mereka sudah ngambil program di tempat lain atau mereka juga ada beberapa yang tutor juga, teman-teman belajar bahasa Inggris itu wajar karena saya sendiri juga masih belajar gitu ya, kita sharing di sini. Nah, itu mereka punya istilah-istilah yang susah-susah biasanya atau kalau nggak gitu, bertanyanya itu yang jauh gitu, padahal kita masih dari dasar dulu, dari nol dulu nanti perlahan akan ke sana gitu. Jadi kalau nanti pertanyaannya udah jauh, nanti saya akan bilang, "Itu nanti kita bahas di hari kesekian." Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita harus memikirkan yang benar-benar dari nol, teman-teman. Kasihan misalkan nanti mungkin dari teman-teman ada yang memang bahasa Inggris belajar dari nol, terus, ditanyain sesuatu yang udah wah banget gitu ya, namanya susah disebut gitu misalnya. Nah, nanti kasihan yang, teman-teman dari nol itu. Jadi kita, step by step seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling penting buat kita semua, teman-teman. Bukan cuma buat teman-teman, tapi buat saya juga. Nah, vocabulary itu adalah, kunci teman-teman buat mengerjakan TOEFL ini. Semakin banyak vocab-nya teman-teman, semakin mudah untuk mengerjakan, TOEFL, gitu ya. Jadi TOEFL itu kuncinya sebenarnya bukan di grammar, teman-teman, bukan juga di, pronunciation, tapi lebih ke vocab. Karena semakin kaya vocab teman-teman, teman-teman nanti masih bisa mengerjakan dengan lancar. Apalagi kalau vocab-nya bagus, grammar bagus, dan pronunciation-nya bagus, itu nanti malah akan bisa membantu teman-teman juga untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, saya juga menerima bantuan untuk, mengecek catatan vocab teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman di weekend, weekend kan free ya teman-teman, terus, apa namanya, teman-teman dapat vocab-vocab baru yang teman-teman dapatkan entah dari kelas, entah dari latihan yang saya sediakan di luar kelas, ataupun teman-teman punya sumber sendiri, kemudian ditanyakan ke saya, nanti saya akan cek, gitu ya. Kalau misalkan ada yang melenceng, nanti ya saya benarkan, kalau misalkan sudah benar semua, ya saya bilang, "It's alright," gitu ya, "It's all correct," misalnya seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme di kelas, teman-teman. Dan yang terakhir adalah monitor belajar, maksudnya adalah di luar kelas, jadi selain kelas live seperti ini, teman-teman, saya juga menyediakan, bantuan untuk tanya jawab di luar sesi live, gitu ya. Jadi, di kelas ini nanti untuk materi saya akan usahakan sampaikan sesingkat-singkatnya atau sepadat-padat mungkin gitu ya, sesedikit mungkin. Nah, cuman yang penting-penting aja, teman-teman. Nanti yang saya banyakkan adalah praktek untuk latihan dan pembahasannya. Nah, di luar kelas nanti teman-teman juga akan saya sediakan latihan, kalau teman-teman ada waktu luang, silakan boleh dikerjakan. Karena memang kadang di kelas itu kita bilangnya, "Oh, cuman gitu," gitu biasanya ya, tapi ketika praktek, "Loh, ini kok gini ini kok gini." Nah, itu nanti akan teman-teman temukan ketika teman-teman sering praktek. Jadi nanti tolong ditanyakan, di luar kelas, japri gitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih dari Miss Fathia. Izin bertanya Kak, jenis tesnya ini nanti ITP ya, bukan IBT. Betul nih, jadi yang ITP teman-teman. Kalau yang IBT itu 1 bulan itu kurang untuk belajar, trust me. Bahkan saya kalau di tempat saya dulu, tempat saya kerja sebelumnya dulu di kampung Inggris itu ada native dari Amerika Serikat, ketika ngobrol saya tanya, untuk normalnya belajar bisa bahasa Inggris dari nol itu minimal berapa lama gitu. Nah, untuk mereka yang bisa dibilang language freak ya, teman-teman yang bisa dibilang jenius lah, untuk bahasa terutama bahasa Inggris, itu membutuhkan waktu 2,5 tahun dari nol sampai bisa, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang normal contohnya saya gitu ya, teman-teman itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk yang kita pelajari 1 bulan ini hanyalah yang ITP. Itu bisa kita kerjakan dalam 1 bulan. Karena ada cara cepat mengerjakan. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Dan nanti di luar kelas, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan japri nomor saya. Pertanyaan tentang TOEFL ya. Tapi kalau untuk tes, untuk sertifikat, mohon maaf saya nggak bisa jawab teman-teman. Karena itu kewenangan lembaga.
Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, entah itu tentang tes dari lembaga atau sertifikat, nanti silahkan tanyakan langsung ke admin. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan tentang tes TOEFL, nah silahkan japri saya. Misalkan, Sir, kalau daftar tes TOEFL itu lewatnya gimana sih, Pak? Caranya gimana? Nanti teman-teman silahkan japri saya. Nanti saya kasih panduannya gitu. Karena setiap bulan saya tes. Izin bertanya Kak, untuk kelas sendiri itu kan dibagi sesi sore dan sesi malam, betul? Apakah untuk materinya sama atau berbeda? Nah, kalau untuk materinya, Miss, yang saya sampaikan sama. Cuman untuk latihannya itu terutama di structure ya, itu berbeda. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen dapat double latihan dan pembahasan silahkan datang di sesi sore dan sesi malam. Tapi untuk penguatan materi, maksudnya untuk apa namanya ya, lesson-nya atau materi yang saya bawakan itu sama. Misalkan hari pertama tentang subjek predikat, ya sesi sore sama sesi malam sama, teman-teman. Berarti boleh ikut 2 kali ya? Sangat boleh, teman-teman. Malah sangat saya sarankan. Nah, kenapa? Karena biasanya di sesi sore itu ada yang bertanya yang di sesi malam nggak ditanyakan. Gitu. Jadi yang sesi malam nggak dapat informasi yang ditanyakan di sesi sore. Nah, sama halnya dengan yang sesi malam. Kadang di sesi malam itu ada yang tanya sesuatu yang mungkin entah saya belum sampaikan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ditanyakan yang datang di sesi sore nanti itu nggak dapat. Tapi tenang aja teman-teman, tetap akan saya rekam di setiap kelas. Jadi nanti teman-teman akan saya berikan rekaman untuk kelas untuk review materi. Dan memang saya sarankan kalau teman-teman sudah paham dengan materi yang saya sampaikan, tolong ditulis, dicatat lewat rekaman teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak dicatat, teman-teman nanti bakal eh, beda. Maksudnya gini, ketika kita paham sesuatu tapi hanya diingat-ingat saja dengan ketika kita paham sesuatu ketika ditulis itu nancepnya teman-teman atau apa ya kemantapan pemahamannya itu lebih kuat ketika kita sambil tulis. Nah, tapi kalau teman-teman belum paham tolong jangan ditulis ya. Nanti percuma. Boleh dicoba deh kalau belum paham ditulis pasti ketika teman-teman melihat tulisan teman-teman sendiri ini apa gitu gitu ya. Jadi kalau belum paham tolong ditanyakan dulu. Kalau sudah paham baru nanti setelah kelas lewat rekaman silahkan ditulis seperti itu. Jadi boleh ikut dua jawabannya sangat boleh. Malah saya sarankan teman-teman gitu. Cuman untuk materinya sama. Yang beda hanya di latihan soalnya saja. Jadi teman-teman biar dapat double latihannya. Nanti di luar kelas pun ada latihan lagi untuk latihan mandiri gitu ya atau belajar mandiri ketika teman-teman ada waktu luang. Itu bukan PR, bukan wajib teman-teman, tapi hanya buat tambahan belajar saja supaya memantapkan pemahaman teman-teman seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman mengenai TOEFL ataupun yang akan kita pelajari dalam 1 bulan ke depan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke materi kita hari ini ya, teman-teman. Jadi di hari pertama ini nanti kita akan belajar tentang sentence atau kalimat. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok kita harus belajar sentence atau kalimat? Nah, jawabannya adalah, kita perlu belajar kalimat karena di soal structure TOEFL, itu nanti kita harus melengkapi bagian kalimat yang hilang, teman-teman. Nah, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa melengkapi bagian kalimat yang hilang, maka kita harus tahu kalimat itu lengkap, itu harus ada apanya. Gitu ya. Nah, itu adalah alasan kenapa kita belajar kalimat seperti ini. Kak, ini bisa buat syarat wisuda semua universitas ya. Nah, untuk sertifikat mohon ditanyakan ke admin, teman-teman. Saya nggak bisa. Kalau yang ITP yang asli dari ITS, kemungkinan bisa. Gitu. Karena saya beberapa kali, saya punya beberapa teman dari UNER, teman-teman, dan mereka itu apa, bilang katanya memang UNER itu punya tes sendiri namanya ILPT, tapi memperbolehkan juga untuk para mahasiswanya itu kalau kalau buat syarat kelulusan itu katanya boleh pakai TOEFL yang asli dari ITS gitu. Jadi em, atau boleh ditanyakan ke admin lembaga ya teman, karena saya nggak berani bilang iya atau tidak gitu. Takutnya nanti malah salah gitu teman-teman. Gitu ya, Miss. Mohon maaf untuk perihal tersebut tadi sudah saya sampaikan. Jadi mohon langsung ditanyakan ke admin lembaga ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita bahas untuk sentence. Jadi kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sebenarnya sama aja. Harus ada subjek sama predikat dan urutannya juga sama kok teman-teman. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu subjeknya dulu baru predikat. Gitu ya.
Nah, pertanyaannya adalah subjek itu apa sih? Gitu ya, kan istilah teman-teman. Nah, subjek itu adalah kalau kita ngomong ke seseorang, harus ada apa atau siapa yang harus kita jadikan bahan pembicaraan. Gitu ya. Misalkan bolpen saya hilang. Nah, orang yang berarti saya menyampaikan sesuatu tentang bolpen saya. Gitu ya. Nah, bolpen saya itulah yang disebut dengan subjek. Rumah saya hilang misalnya teman-teman, rumah saya hilang gitu. Nah, berarti saya menceritakan tentang rumah saya atau mengangkat topik tentang rumah saya. Nah, itulah yang disebut dengan subjek. Jadi subjek itu bukan pelaku ya, karena kebanyakan di sekolah dulu kita dijelaskan kalau subjek itu adalah pelaku. Padahal kalau di kalimat pasif, subjek itu justru korban teman-teman, bukan pelakunya. Seperti itu. Jadi subjek itu bukan pelaku tapi apa atau siapa yang pengen kita bahas. Nah, kalau predikat itu adalah ada apa dengan yang kita pengen bahas tadi atau ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin misalnya kita ketemu orang asing, misalnya ada orang terus kita bilang, Pak, rumah kita. Nah, pasti bapaknya bingung, malah takut gitu ya tiba-tiba rumah kita gitu. Nah, jadi harus lengkap misalnya, Pak, rumah kita pindah sendiri misalnya. Pak, rumah kita hilang. Nah, berarti itulah predikatnya. Pindah sendiri, hilang itu predikatnya, teman-teman. Supaya informasi itu lengkap yang kita sampaikan atau biar bisa disebut dengan kalimat, maka harus ada dua unsur ini, subjek dan predikat. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, sekarang kita bagaimana bisa mengenali subjek dan predikat di dalam soal atau di jawaban di TOEFL structure. Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu dibuatnya dari kata benda, teman-teman. Atau istilahnya kalau di kamus atau di buku itu noun gitu ya. Nah, contohnya kata benda itu banyak sekali. Semua yang teman-teman bisa lihat, raba, terawang, putar, jilat, celupin, itu semuanya adalah kata benda. Contohnya ada kata bird, burung, water, air, buildings, bangunan gitu ya. Bangunan-bangunan biasanya kalau ada S-nya itu berarti jamak, teman-teman. River, sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Di sekitar teman-teman itu banyak banget kata benda. Misalnya ada peci, komputer, headset, ada mouse, ada handphone, ada kasur, tembok, rumah, bahkan kita juga kata benda. Seperti itu. Gitu ya. Pokoknya semua yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah kata benda, teman-teman. Nah, selain kata benda yang bisa jadi subjek, itu juga kata ganti. Jadi, tapi salah satu ya, teman-teman, kalau sudah ada noun, ya jangan dimasukkan kata ganti. Kalau sudah ada kata ganti, jangan dimasukkan nounnya. Jadi, salah satu aja. Nah, kata ganti itu fungsinya menggantikan benda. Contohnya kata dia. Nah, untuk bilang dia dalam bahasa Inggris itu ada tiga, teman-teman. Kita bisa pakai he, kalau bendanya itu laki-laki ya, cowok. She, kalau bendanya itu perempuan atau cewek. Dan it, kalau bendanya itu kita nggak tahu apakah dia cewek, apakah dia cowok. Misalnya kita melihat ada burung hinggap di jendela misalnya. Nah, burung itu nggak pakai rok, nggak pakai lipstick, nggak pakai anting kan kita nggak tahu apakah dia cewek apa cowok gitu ya, teman-teman. Suaranya nggak juga nggak kecil, nggak gede gitu. Kita kan nggak tahu dia cewek atau cowok. Nah, kita bilangnya it. I'm sorry guys, there seems to be a problem with my connection. Let me change my connection for a bit. Saya ganti koneksi saya sebentar ya. Oke, sudah saya ganti. Sebentar, saya share lagi teman-teman. Oke, mohon maaf akhir-akhir ini memang IndiHome agak sedikit bermasalah di tempat saya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita tentang pronoun. Nah, pronoun itu kalau bendanya jamak, jadi cara menggantinya itu pakainya they. Entah itu manusia, entah itu selain manusia. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena banyak yang menganggap kalau they itu hanya untuk manusia. Bukan, teman-teman. They itu benda apapun. Entah itu manusia, entah itu bukan manusia. Kalau jumlahnya lebih dari satu, pasti pakainya they. Nah, selain he, she, it, they, di TOEFL itu juga ada kata ganti yang sering keluar ya, yaitu those, kemudian ones, dan others yang ada S-nya. Itu adalah kata ganti. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah subjek ya. Subjek itu posisi di kalimat yang mana bisa dibentuk dari kelas kata-kata benda ataupun kata ganti. Nah, kemudian selain subjek, kalimat tadi setelahnya harus ada predikat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berupa kata kerja atau verb, teman-teman. Ya, jadi wajib berupa dari kata kerja kalau dalam bahasa Inggris. Makanya kalau kita mau bilang saya baik-baik saja.
Saya baik-baik saja dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggrisnya adalah I am fine. Biasanya kalau di sekolah dulu ya. Atau I'm good, I'm great. Seperti itu. Nah, padahal yang artinya saya di kalimat ini itu adalah I, teman-teman. Kemudian yang artinya baik-baik saja itu adalah yang fine. Nah, tapi kenapa kok kita nggak bilangnya I fine gitu aja? Gitu ya kan artinya udah lengkap, saya baik-baik saja gitu ya kan. Nah, tapi kenapa kok harus ada kata am? Karena alasannya adalah itu tadi teman-teman, predikat dalam bahasa Inggris itu adalah wajib dari kata kerja atau verb gitu ya. Sedangkan fine artinya baik-baik saja itu adalah kata sifat. Jadi semua kata dalam sebuah bahasa itu pasti dikelompokkan menjadi kelas kata gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman ragu nanti bisa dibuka kamus gitu aja karena memang yang saya sampaikan di awal tadi vocab berarti biasanya memang kadang kita kesulitan dengan vocab gitu. Jadi kalau mumpung teman-teman masih bisa perkaya vocabnya itu buka kamus nggak apa-apa gitu ya. Terus ditulis. Tapi kalau waktu real test nanti udah nggak bisa teman-teman. Jadi jangan buka kamus gitu ya. Makanya dipersiapkan matang-matang sebelum tes yang aslinya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di kalimatnya sudah ada kata kerja ya, teman-teman, contohnya adalah kita mau bilang misalnya, saya suka kamu misalnya. Nah, ini yang sering banget, yang gampang gitu ya. Saya suka kamu. Nah, ini bahasa Inggrisnya bukan I am like you. Nanti kalau I am like you, saya seperti kamu, teman-teman. Tapi untuk bilang saya suka kamu itu cukup kita bilang I like you. Nah, alasannya kenapa? Karena suka atau menyukai itu adalah kata kerja. Jadi nggak perlu ditambahkan kata kerja lagi karena nanti jadi double. Jadi jangan bilang I am like you. Nanti bukan artinya saya suka kamu, tapi saya seperti kamu. Seperti itu. Karena seperti bukan kata kerja. Like itu punya dua arti, teman-teman. Bisa artinya suka, bisa artinya seperti. Kalau suka itu kata kerja, kalau seperti itu namanya preposisi. Nah, preposisi itu membentuk kata setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, secara sebentar, masih ada lagi, teman-teman. Maaf. Jadi gini, saya ulangi lagi ya, predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja. Nah, nggak enaknya dalam bahasa Inggris, kata kerja contohnya occur, produce, refer to, consist of, improve, misalnya juga makan, eat gitu ya. Nah, itu bentuknya bisa berubah-ubah. Oke, ini perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris juga. Jadi bahasa Inggris itu kata kerjanya bisa berubah-ubah, teman-teman. Dia bisa berbentuk verb satu, contohnya makan itu eat. Dia bisa berbentuk verb 2 untuk bentuk lampaunya ya, misalnya ate. Eh, Dia juga bisa berbentuk verb 3, eaten, biasanya dipakai pasif biasanya ya teman-teman. Kemudian ada verb SES, contohnya eats, verb ing, eating, to verb one, to eat, auxiliary verb misalnya will eat, seperti itu. Nah, hati-hati dengan beberapa bentuk kata kerja teman-teman. Karena ada bentuk kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi kata kerja apa yang bisa jadi predikat dan kata kerja apa yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu, kemudian verb 2, kemudian verb SES, dan auxiliary verb, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, dan juga to verb satu, itu bukan predikat. Ya, jadi hanya verb satu, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb saja yang dianggap sebagai predikat. Makanya saya menghindari sebutan subjek verb. Saya lebih suka menyebutnya subjek predikat. Nah, kenapa saya nggak menyebutnya subjek verb? Takutnya setiap ada verb yang teman-teman temukan nanti dianggap predikat. Padahal tidak semua ya. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman, tentang kalimat ya, yang mana dia wajib punya subjek predikat, subjek dibuat dari kata benda, atau kalau nggak gitu dari kata ganti, sedangkan predikat dibuat dari kata kerja, yaitu kata kerja verb satu, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb saja. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman nih sebelum kita ke contoh penerapannya di soal. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya sepertinya. Baik, sekarang kita coba ke latihan, maksudnya ke praktek contohnya, teman-teman. Jadi contohnya sebentar ya. Nah, di sini saya punya tiga contoh. Contoh pertama, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan diberikan kalimat utuh, maksudnya kalimat seperti ini, tapi ada bagian yang dihilangkan.
Nah, teman-teman diminta untuk mencari di pilihan A, B, C, D yang mana yang bisa ditaruh di titik-titik supaya kalimat itu menjadi lengkap. Tidak ada yang boros atau tidak ada yang redundant ya, atau pemborosan, tidak ada juga yang hilang gitu dan seterusnya. Seperti itu. Jadi supaya kalimat itu lengkap. Nah, caranya teman-teman supaya paling gampang, supaya lebih gampang, cara yang sudah saya teliti itu paling gampang dicari predikatnya dulu. Jadi pertanyaan saya ke teman-teman, apakah teman-teman menemukan predikat di soal? Kalau ada, kira-kira di kata apa, teman-teman? Jangan takut salah, kita belajar, teman-teman. Kalau menurut teman-teman di situ ada predikat nggak? Kalau ada di kata apa? Oke, bukan cuma noun-nya ya. Nah, dari kata are, teman-teman. Jadi are noun. Ini satu kesatuan. Dia berbentuk auxiliary dan verb. Kalau noun-nya aja dia verb 3. Kalau verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Tapi kalau sebelumnya verb 3 itu ada auxiliary-nya itu bisa jadi predikat. Jadi kita sudah punya predikat berbentuk auxiliary verb, teman-teman. Nah, tapi kita belum punya subjek. Oke, jadi tugas kita di sini adalah mencarikan A, B, C, D yang mana yang bisa jadi subjek. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Iya, betul, teman-teman. Yang alfa ya, di situ strikes itu adalah nama burung. Nama burung ini, teman-teman. Sebentar, tadi ada pertanyaan. Izin bertanya, kenapa yang verb ing tidak dapat berfungsi predikat, Pak? Apakah maksudnya yang berfungsi sebagai predikat adalah to be verb ing? Nah, sama tuh. Kalau ada to be-nya atau auxiliary-nya bisa, teman-teman. Misalnya is verb ing, itu bisa. Itu jadi predikat karena sebentar, kita kembali ke slide itu tadi ya. Sorry, teman-teman. Nah, jadi predikat tadi yang bisa jadi eh, kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah nah ini salah satunya adalah auxiliary verb. Jadi kalau verb 3 dan verb ing sebelumnya ada auxiliary-nya itu baru bisa jadi predikat, teman-teman. Tapi kalau verb ing saja itu nggak bisa jadi predikat. Nah, alasannya kenapa? Nah, kalau verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia kelas katanya tidak lagi jadi kata kerja, teman-teman. Jadi ada di dalam grammar itu istilah namanya gerund. Dia adalah kata benda gitu ya. Ada juga istilah namanya present participle, itu adalah kata sifat. Jadi bisa dibilang verb ing itu ketika dia berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada to be-nya gitu ya, atau auxiliary istilahnya teman-teman. Nah itu nanti apa namanya, dia fungsinya bukan verb, tapi sebagai eh, kata sifat, kalau nggak gitu sebagai kata benda. Seperti itu, Mister. Siap. Izin conference eating bukan predikat, tapi am eating adalah predikat. Betul. Jadi kalau ada to be-nya, misalnya am, misalnya is, misalnya are, atau was were, nah itu baru bisa jadi predikat. Seperti itu. Tapi kalau cuma eating aja, misalnya the man eating there, itu bukan predikat, teman-teman. Itu kalau diartikan pria yang makan di sana itu, nah kan belum selesai. Pasti kalau kita bilang ke, misalnya ada teman kita di sebelah kita, terus kita ngeliatin orang makan, terus kita bilang, orang yang lagi makan di sana itu, nah, itu udah selesai belum yang saya ucapkan, teman-teman? Pasti nanti belum kan? Nah, pasti nanti teman saya di sebelah saya tanya, ada apa dengan orang itu gitu. Jadi harus ada lanjutannya. Misalnya, orang yang sedang makan di sebelah sana itu memiliki 3 anak. Nah, itu baru sudah selesai gitu. Jadi memiliki itu predikatnya. Nah, tapi kalau ada kata yang sedang makan, ada kata yangnya dalam bahasa Indonesia. Nah, yang itu adalah kata sifat, teman-teman. Contohnya, gadis yang lucu, rumah yang besar, mobil yang mahal, kucing yang nakal misalnya gitu ya. Nah, apa yang itu menunjukkan kata sifat. Makanya yang sedang makan di sana itu dianggap juga sebagai kata sifat. Namanya adalah present participle. Seperti itu, Mister. Gimana dapat ya? Oke. Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang alfa, teman-teman. Nanti kalimatnya kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung strike ini dikenal akan menancapkan buruan mereka di duri pohon. Seperti itu. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Karena di situ ada kata hubung atau conjunction yaitu that, teman-teman. Kata hubung itu tidak boleh dimasukkan ke dalam kalimat ketika subjek predikatnya itu nanti hanya ada satu. Nah, kenapa? Karena kalimatnya nanti ambigu, nggak selesai. Contoh nih, saya akan gunakan yang paling gampang nih, misalnya conjunction ketika, teman-teman. Misalnya,
ketika kamu menelpon saya kemarin, nah nggak selesai teman-teman ya kan? Nah tapi bedakan ketika saya bilang kamu menelponku kemarin. Nah itu udah selesai. Tapi kalau yang ketika kamu menelponku kemarin, nah itu kan belum selesai. Makanya jangan dimasukkan ketika atau conjunction ketika subjek predikatnya hanya ada satu di dalam kalimat. Karena nanti malah nggak selesai informasinya. Gitu ya. Nah kalau yang Charlie di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya jadi pemborosan atau double. Yang mana kalimatnya nanti nggak bisa diartikan, juga rancu teman-teman. Gitu ya. Kalau misalkan orang Inggris asli lihat, pasti mereka langsung, maksudnya Amerika, Inggris, pokoknya yang berbahasa Inggris gitu ya. Mereka langsung bingung, ini gimana ngartikannya gitu. Nah gitu ya. Kalau yang Delta eh di situ sama kayak yang Bravo. Pokoknya kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap sebagai kata hubung. Ya, dan kata hubung itu tidak diperlukan ketika subjek dan predikat di kalimat cuma ada satu, teman-teman. Oke, karena itu nanti karena tadi ya yang saya sampaikan tadi kalimatnya nanti jadi rancu atau tidak lengkap. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alfa. Nah, contoh kedua, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman tetap ya, apakah ada predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, di kata apa? Ya, belum ada, betul, teman-teman. Berarti di titik-titik itu kita wajib mencarikan predikat nanti ya. Tapi jangan langsung cari predikat, karena kalimat itu juga harus ada subjeknya. Nah, pertanyaan saya, di soal sudah ada subjek belum? Kalau ada, yang mana? Iya, betul. Magnetotactic bacteria ini adalah subjeknya. Artinya kita hanya butuh carikan predikatnya saja ya. Cari A, B, C, D yang kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, nice. The answer is Charlie. Right. Di situ ada auxiliary verb. Verbnya adalah describe. Nah, memang di situ first itu keterangan, teman-teman. Itu kalau dihapus aja nggak apa-apa. Keterangan itu di kalimat memang tempatnya agak agak bisa di mana-mana gitu ya. Bisa nyempil di tengah-tengah predikat juga seperti ini. Atau dihilangkan nggak apa-apa karena keterangan itu apa yang tidak wajib di kalimat. Jadi yang wajib itu hanya subjek predikat saja. Nah, kalau yang alfa salah karena di situ ada subjeknya lagi, jadi double nanti subjeknya. Kalau yang bravo itu malah nggak ada predikat sama sekali, teman-teman. Kita kan tadi butuhnya predikat, gitu ya. Sama kayak yang delta itu bukan predikat, itu subjek. Nah, kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi kalau diartikan, bakteri yang magnetotaktik itu pertama kali diperkenalkan atau dideskripsikan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang ke contoh terakhir. Sebentar. Kenapa harus ada were-nya, Kak? Nah, karena verb 3, describe di sini verb 3 ya, teman-teman. Kalau nggak ada were-nya nanti nggak bisa jadi predikat, Miss. Ya kan? Tadi kan ada, jadi gini teman-teman, kata kerja itu di dalam kalimat ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, kalau yang bisa jadi predikat adalah verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, nah lampau. Nah, verb 2 ini lampau ya, dan juga auxiliary verb. Nah, ini baru bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan ada juga kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, antara lain yang pertama ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Contohnya kalau were di sini kita hapus, describe itu verb 3, teman-teman. Gitu ya. Kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dan juga to verb 1. Jadi tiga ini bukan, sorry, tiga ini bukanlah eh, predikat. Dan ini ada di susunan ini ada di dalam kalimat di bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman menemukan ada verb 3, verb ing, dan to verb 1, itu bukan predikat. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian eh, bedanya dengan verb 2 kan, nah verb 2 sama verb 3 itu beda teman-teman. Bukan sama-sama lampau. Kalau verb 2 lampau, yes. Tapi kalau verb 3 itu tidak selalu lampau. Gitu ya. Dia verb 3 itu bukan menandakan lampau. Bahkan verb 3 itu bisa dipakai di present. Contohnya, rumahku sedang dijual. Itu pakai verb 3. My house is being sold. Itu sold di situ verb 3, teman-teman. Contohnya lagi, eh, apa ya? Saya sedang dihukum misalnya.
I am grounded. Nah, grounded di situ adalah verb 3. Jadi verb 3 itu tidak selalu lampau ya. Nah, tapi kalau verb 2 baru. Verb 2 itu adalah lampau. Seperti itu. Gitu ya. Jadi verb 2 dan verb 3 bukan sama-sama lampau, teman-teman. Cuman bentuknya memang sering sama. Misalnya melihat. Melihat itu misalnya pakainya look gitu ya. Yang pakai look. Itu verb satunya look. Verb 2-nya adalah looked gitu ya, teman-teman. Verb 3-nya juga sama, looked gitu, ada ed-nya belakangnya. Nah, cara membedakan verb 2 dan verb 3 di dalam kalimat bagaimana? Itu materi kita chapter 3 ya. So, please wait for it, teman-teman. Bersabar dulu ya untuk nanti di hari ketiga kita akan pelajari itu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bedanya sama was, maksudnya yang were ya, apa bedanya was sama were? Nah, untuk was sama were itu perbedaan penggunaan, teman-teman. Kalau was itu subjeknya itu nanti tunggal. Jadi bahasa Inggris itu salah satu yang gak enak itu ini. Jadi ada namanya concordance atau subject verb agreement, subject predicate agreement. Gitu. Jadi kalau subjeknya apa, predikatnya apa. Jadi kalau subjeknya satu atau tunggal itu pakainya was. Contohnya adalah adik saya memiliki sebuah kucing misalnya. Kita bilangnya my little brother atau my little sibling has, pakainya has ya, bentuk verb SES dari itu adalah has. Jadi my brother has a cat. Nah, tapi kalau misalkan banyak, contohnya anggota keluargaku, seluruh anggota keluargaku memiliki kucing misalnya. So kita bilangnya family my family members, for example, my family members all have cats. Seperti itu. Jadi pakainya have, verb satu. Nah, tapi kalau di lampau, to be yang dipakai bisa pakai was, bisa pakai were. Was itu dipakai ketika subjeknya tunggal ya, teman-teman. Sedangkan were dipakai ketika subjeknya plural atau jamak. Nah, di soal itu subjeknya adalah kata benda intinya di bakteria ya, teman-teman. Bakteria itu adalah jamak, oke? Tunggalnya adalah bakterium. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan perubahan-perubahan itu, kita bisa ke kamus, teman-teman, gitu ya. Jadi, memang dalam bahasa Inggris itu perubahan-perubahan itu banyak yang tidak pasti. Walaupun lebih banyak lagi yang sudah fix. Contohnya yang luket tadi kalau di kata kerja. Kalau kata benda misalnya book ya books ditambahkan s aja biar jadi jamak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada juga beberapa kata benda itu ketika jamak itu eh, nggak bisa ditambahkan s, teman-teman. Contohnya bakteria, kita cek ya kata bakteria di kamus. Sorry teman-teman, sepertinya nggak tahu akhir-akhir ini koneksinya agak lama ya teman-teman. Sebentar. Coba saya buka di sini di kamus saya yang di HP teman-teman. Oke, saya kirimkan di grup ya supaya lebih cepat. Eh, oh, ini sudah keluar teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat di apa namanya? Di kamus, di sini di layar. Nah, bakteria itu dia adalah kata benda. Nah, dia plural teman-teman atau jamak ya. Nah, bentuk singularnya apa? Singularnya adalah bakterium. Seperti itu. Sama dengan apa lagi teman-teman? Misalnya orang, orang itu person. Untuk bilang orang-orang kita bilangnya bukan persons, walaupun boleh ya. Persons itu bukan nggak salah teman-teman. Cuman jarang aja dipakai. Nah, untuk yang lebih sering dipakai itu kita bilangnya people. Seperti itu, gitu ya. Nah, jadi bakteria itu adalah bentuk jamak, gitu teman-teman. Makanya pakainya were. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, yang mana ya auxiliary? Maksudnya auxiliary itu apa gitu ya? Mungkin pertanyaan. Jadi, teman-teman auxiliary itu adalah kata kerja juga. Ya, sebentar saya pindahkan dulu. Sorry. Eh, Auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja. Dia adalah kata kerja bantu. Jadi auxiliary itu dia adalah sebenarnya juga verb, cuman dia adalah kata kerja bantu. Artinya auxiliary ini hanya bisa membantu kata kerja lain.
alias harus ada verb setelahnya. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga dengan gandengan masing-masingnya. Yang pertama ada dari keluarganya do, yaitu do, does, did ya. Do, does, did itu verb setelahnya adalah verb satu. Contohnya, Rita tidak datang. Misalnya itu kita bilangnya Rita does not come to the class misalnya. Jadi bukan Rita does not comes, teman-teman, tapi Rita does not come. Kenapa? Karena sudah ada does. Do, does, did gandengannya adalah verb satu. Contohnya, saya kemarin tidak makan. Contohnya ya teman-teman, I did not eat yesterday. Nah, jadi bukan I did not eat, tapi I did not eat. Setelah did harus diikuti verb satu. Nah, itu keluarga pertama dari auxiliary. Keluarga kedua itu dari keluarganya to be. Nah, keluarganya to be itu ada is, am, are, kemudian was, were, kemudian ada be, been, dan juga being. Nah, kalau to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, teman-teman. Juga boleh diikuti verb tiga. Gitu ya. Kemudian yang ketiga dari keluarganya have. Have di sini bukan artinya mempunyai, teman-teman. Have di sini artinya adalah telah, atau pernah, atau sudah. Yang mana verb gandengannya adalah verb tiga. Contohnya, saya sudah mandi. Itu bahasa Inggrisnya, I have taken a shower atau taken a bath. Jadi pakainya taken. Verb tiga dari kata take gitu ya. Saya sudah makan. I have eaten. Sudahkah kamu makan? Have you eaten? Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 4, dari keluarganya modal auxiliary ada lumayan banyak ya modal teman-teman. Contohnya will, can, shall, may, must, might, kemudian ada could, would, should, dan would rather, ought to, sama had better. Nah, gandengannya modal itu adalah verb satu. Seperti itu, Miss. Jadi ini adalah anggota auxiliary dan juga gandengannya. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada, sorry. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Aman ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke materi, maksudnya ke contoh ketiga. Oke. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, nanti tolong dicatat ya, teman-teman, karena kalau nggak dicatat nanti pasti hilang, pasti lupa, teman-teman. Oke, nanti dicatat pas sambil melihat rekamannya. Jadi, nah ini contoh ketiga, caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya di soal apakah ada predikat, teman-teman? Kalau ada di kata apa? Nggak ada, betul. Berarti di sini kita butuh predikat ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, nah karena titik-titiknya kan di depan sendiri dan sebelumnya predikat itu kan juga harus ada subjek, teman-teman. Ya kan? Maka carikan A, B, C, D yang subjek dan juga predikat. Kira-kira yang mana, teman-teman? A, B, C, D yang subjek kemudian predikat. Iya, betul, yang delta, teman-teman. Oke, di situ ada subjek coconut with briquette, subjeknya agak panjang ya. Nah, itulah kenapa saya sarankan teman-teman cari dulu predikatnya. Karena sepanjang-panjangnya predikat itu nggak bisa sepanjang-panjangnya subjek, teman-teman. Subjek itu kadang bisa panjang banget gitu ya. Nah, predikatnya di situ reduce. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, yang alpha kenapa salah? Hati-hati dengan kata waste di situ. Waste itu memang juga bisa jadi kata kerja, teman-teman. Cuman waste di sini bukan kata kerja, dia adalah kata benda artinya limbah, gitu ya. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau itu kata benda bukan kata kerja? Karena kalau misalkan dia kata kerja, subjeknya berarti coconut, teman-teman, tunggal. Maka harusnya bukan verb satu tapi verb SES. Jadi harusnya wastes seperti itu. Jadi coconut wastes. Nah, tapi kan ini nggak ada S-nya. Artinya ini adalah kata benda yang fungsinya jadi kata sifat. Nanti kita akan pelajari itu hari ke-6, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini satu kesatuan. Coconut based briquette itu artinya briquette limbah kelapa. Nah, merujuk ke kata benda ini, teman-teman. Ke gambar ini ya. Nah, berarti kita hanya punya subjek tapi nggak ada predikat. Alfa nggak bisa. Nah, kalau yang Bravo memang sorry, yang Bravo itu selain tidak punya predikat, di situ ada ketambahan satu conjunction. Kita nggak boleh masukkan conjunction ke dalam kalimat ketika subjeknya cuma satu, malah nggak ada predikat gitu ya. Nah, kalau yang Charlie memang di situ ada subjek dan juga predikat, tapi cuma satu. Jadi kita nggak butuh conjunction. Jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Kenapa
predikatnya reduce saja karena subjeknya jamak. Jadi di dalam menyatakan fakta dalam bahasa Inggris, teman-teman, itu kita memilih salah satu yang ditambahkan s, gitu ya. Saya ulangi lagi, untuk menyatakan fakta dalam bahasa Inggris atau kalau teman-teman dulu belajar di sekolah namanya simple present gitu ya. Nah, karena saya agak apa ya teman-teman, agak nggak terlalu suka dengan istilah karena lebih enak kita bilangnya menyatakan fakta gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris caranya kita ngomong informasinya itu berupa fakta, nah kita pakainya susunan ini gitu ya. Jadi kata benda sama kata kerja kan tadi jadi satu supaya jadi kalimat ya, teman-teman. Nah, kalau untuk menyatakan fakta atau simple present, teman-teman tambahkan s ke salah satunya. Oke, kalau misalnya kata bendanya sudah punya s, maka verbnya jangan, karena kata bendanya sudah tunggal, teman-teman. Nah, tapi kalau kata bendanya itu nggak ada s-nya, maka yang ditambahkan adalah kata kerjanya. Jadi kalau kata bendanya tunggal, nggak ada s-nya, maka yang ditambahkan s adalah kata kerjanya, gitu ya. Contoh, teman-teman, untuk fakta misalnya tanaman itu berfotosintesis. Tanaman itu bahasa Inggrisnya adalah plant. Nah, berfotosintesis itu adalah photosynthesize. Photosynthesis. Nah, untuk menggabungkan kata benda dan kata kerja ini supaya jadi kalimat menyatakan informasi berupa fakta, kita tambahkan S ke salah satu, teman-teman, supaya jadi kalimat gitu ya. Jadi, semua tanaman itu berfotosintesis. Itu bahasa Inggrisnya adalah plants photosynthesize. Atau kita juga bisa menggunakan eh, contoh saja, sebagian contoh. Contohnya, sebuah tanaman itu berfotosintesis. Nah, kita bilangnya a plant photosynthesizes. Seperti itu. Jadi kenapa kok di situ reduce aja bukan reduces? Karena sudah dipakai S-nya oleh kata benda briket di subjek. Seperti itu, Miss. Gimana? Apakah sudah dapat maksud saya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Nah, dari latihan nanti teman-teman akan menemukan kira-kira kesulitan apa yang teman-teman akan miliki atau temui gitu. Apakah ada aturan tersendiri untuk kapan memakai NSP dan NVS? Ini tadi, Miss, yang saya sampaikan tadi. Jadi, ini adalah namanya simple present, teman-teman. Simple present itu kalau dalam bahasa Inggris dipakai untuk menyatakan fakta. Kalau simple past itu menyatakan kejadian lampau. Contohnya sejarah, contohnya pengalaman gitu ya. Nah, itu pakainya simple past, verb 2. Kalau verb 2 nggak boleh ditambahkan S lagi karena sudah ada tambahan ED gitu ya. Nah, verb SIS itu dipakai hanya di menyatakan fakta dan ketika subjeknya atau noun-nya sebelumnya itu nggak pakai S gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan subjeknya jamak sudah pakai S maka verbnya jangan ditambahkan S. Jadi aturannya seperti itu, Miss. Kak, across di sana sebagai apa posisinya? Oke, good. Jadi across itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Ya, across itu artinya melintasi tapi dia bukan kata kerja. Oke, karena banyak sekali orang yang bingung dengan kata cross dan across. Across itu dia adalah preposisi. Jadi ada dua kelas kata, teman-teman. Dia bisa jadi keterangan, ya. Contohnya adalah nah ini, we will have to swim across. Kita akan berenang melintas atau menyeberang. Kita harus berenang menyeberang. Nah, across di sini keterangan, teman-teman. Oke. Kata kerjanya adalah di kata will have. We will have to swim itu adalah kata kerjanya di will have. Oke. Nah, tapi kalau misalkan yang preposition itu pasti setelahnya ada kata benda. Contohnya ini, we gazed across the valley. Kita menatap, melintasi atau kita menatap sejauh lembah itu. Sejauh lembah atau kita apa ya bahasa Indonesia gitu. Kita menyeken itu apa bahasa Indonesia? Melihat seksama valley-nya atau apa namanya? Lembahnya seperti itu. Jadi dia bukan kata kerja, teman-teman. Jadi itu bukan predikat ya. Jadi dia punya dua kelas kata, keterangan ketika dia diletakkan di sendirian, dia juga bisa jadi preposisi ketika setelahnya ada kata benda yang akan dirubah menjadi keterangan juga seperti itu.
Nah, untuk penggunaan preposisi kita pelajari hari ketujuh nanti, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nah, jadi kalau ditanya across di situ posisinya sebagai apa? Across ini nggak berdiri sendirian, teman-teman. Dia jadi satu sama the globe, fungsinya sebagai keterangan. Seperti itu. Di seluruh dunia itu kan keterangan tempat. Nah, deforestation di sini fungsinya sebagai objek. Jadi subjeknya coconut waste briquettes, predikatnya reduce, objeknya deforestation, keterangannya adalah across the globe. Seperti itu. Tadi kenapa tidak pakai that? That itu conjunction, teman-teman. Kita nggak bisa memasukkan conjunction ketika kalimatnya hanya punya satu subjek dan satu predikat. Nah, kita akan pelajari lebih dalam conjunction atau kata hubung di hari kedua besok, hari Senin, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti saran saya memang teman-teman belajar lagi, maksudnya perdalam lagi materi yang sedikit tadi ya. Memang materinya cuma sedikit, teman-teman. Cuman tantangan teman-teman adalah di vocab. Nanti menentukan ini kata benda, ini kata kerja, ini conjunction dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu teman-teman mumpung masih bisa, silahkan buka kamus. Nanti saya kirimkan juga link kamus yang KBBI-nya Amerika atau KBBI-nya yang bikin longman lah, bisa dibilang seperti itu, teman. Yang bikin TOEFL maksud saya. Gitu. Jadi longman itu. Tapi nggak enaknya di situ nggak ada bahasa Indonesianya ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu translatean bahasa Indonesianya bisa pakai Google Translate nggak apa-apa. Atau apalagi teman-teman. Selain Google Translate, UC, sorry, U-Dictionary, maaf kok UC. Itu nggak apa-apa. Ada referensi, nah ini bagus sekali pertanyaannya teman-teman. Vocab kalau teman-teman fokusnya hanya di TOEFL, saran saya jangan terlalu kemana-mana. Sebenarnya kalau belajar vocab itu bisa dari mana aja teman-teman. Contohnya kalau saya suka main game, suka apa namanya latihan ya teman-teman, latihan di TOEFL itu saya senang banget kayak kayak main game juga, kayak main puzzle juga gitu. Nah, jadi ketika menemukan vocab baru, jadi saya kayak enak, jadi ditulis gitu. Jadi kayak apa ya? Bukan bukan sesuatu yang menyebalkan gitu teman, karena banyak banget yang merasa kalau eh, hal seperti itu tuh kayak ngapain sih gitu loh, kayak kayak susah gitu, kayak berat gitu, padahal ketika teman-teman menyenangi sesuatu itu enak banget, nggak berat gitu teman, bahkan kayak semangat terdorong buat setiap dapat vocab baru ditulis, setiap dapat vocab baru ditulis. Jadi memang saran saya kalau teman-teman hanya fokusnya ke vocab yang dipakai di TOEFL, teman-teman hajar terus latihannya. Karena contohnya gini teman-teman, kenapa kok saya sarankan seperti itu? TOEFL itu menggunakan vocab akademik. Yang mana vocab akademik itu pasti itu aja. Contohnya kalau mau bilang terjadi, di TOEFL itu yang paling sering keluar itu adalah kata occur. Happen itu pasti maksudnya happen itu bisa saja dipakai, tapi itu jarang banget teman-teman. Karena ada tingkatan katanya. Untuk yang lebih formal itu adalah occur. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan vocab baru, tolong ditulis gitu. Dan saran saya untuk memperkaya vocab yang khusus untuk TOEFL, teman-teman hajar aja latihan TOEFL, dan saya sudah menyediakan juga di luar kelas untuk penunjang belajar teman-teman gitu ya. Kalau ada waktu luang seperti itu. Dan saran saya jangan hafalan, teman-teman. Ini kesalahan banyak banyak apa ya? Ya, tapi menurut saya hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Kadang kita hafal. Contohnya di kampung Inggris itu, kalau teman-teman di kampung Inggris Pare ya, maksud saya yang asli, yang sebenarnya asli kampung Inggris, karena kampung Inggris sekarang banyak banget nama-nama kampung Inggris. Nah, di kampung Inggris itu kalau di camp itu ada kegiatan hafalan vocab sehari itu 50, teman-teman. Nah, itu buat apa? Maksud saya itu nggak penting gitu. Maksudnya ketika teman-teman menghafalkan sesuatu yang tidak bisa dipraktekkan, itu percuma. Buat apa gitu. Jadi saran saya teman-teman perkaya vocab sesuai yang teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya teman-teman mau nongkrong di kafe misalnya, dan di situ teman-teman menemukan kebutuhan teman-teman tentang menggunakan vocab tersebut. Nah, silahkan dicari vocab itu. Misalnya saya mau bilang kok kursinya penuh ya, itu gimana misalnya, all all chairs are taken misalnya, nah itu nggak apa-apa. Oh, the place is crowded misalnya, nggak apa-apa itu. Nanti akan teman-teman dapatkan ketika ketika teman-teman benar-benar membutuhkan caranya ngomong itu. Tapi itu bukan TOEFL ya. Kalau di TOEFL teman-teman fokusnya ke latihan TOEFL aja untuk memperkaya vocabnya, seperti itu. Dan ditulis, jangan dihafal teman-teman. Oke, sekarang kita ke latihan ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Jangan takut salah, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa. Beda dengan yang lain nggak apa-apa. Kita belajar ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa di soal kita cari predikat dulu, teman-teman. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ ada kata transmit, artinya mengirim atau send. Sama ya, transmit sama mengirim itu sama send maksud saya itu sama-sama artinya mengirim. Nah, di sini kita hanya butuh subjeknya saja. Cari A, B, C, D yang subjek saja, teman-teman. Yang alpha salah karena ada conjunction. Ya, kita nggak butuh conjunction, kita hanya butuh subjek. Yang Bravo di situ salah karena ada predikat lagi ya. Kita nggak butuh predikat lagi, kita hanya butuh subjek saja. Kalau yang Charlie ada subjek, kemungkinan Charlie bisa. Nah, kalau yang Delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu nggak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Nanti kalau dibaca, neurons transmit electrical signals within the brain. Jadi sel otak, neuron itu sel saraf, maaf. Sel saraf itu mengirim sinyal-sinyal listrik atau elektrik di dalam otak manusia atau di dalam otak seperti itu. Oke, jawabnya Charlie ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga bravo, teman-teman. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada were, subjeknya yang belum ada. Berarti di sini kita hanya diminta untuk mencarikan subjek saja, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu di kalimatnya, jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau ada dua predikat, ya nanti kita butuh satu conjunction gitu ya. Kalau yang Delta ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, the earliest anesthetics were natural substances such as opium and alcohol. Kalau diartikan, obat penenang pertama kali adalah, sorry, anestetik itu obat penghilang rasa sakit. Kalau saya nggak salah ya. Pertama kali adalah zat-zat alami, seperti misalnya opium dan alkohol. Seperti itu. Oke, nice, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, ada juga jawaban alfa. Mari kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu ya di soal. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, tidak ada kata kerja di soal, artinya kita butuh predikat ya. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan sebelumnya predikat kan harusnya ada subjek. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Jadi cari A, B, C, D yang ada subjek dan predikatnya. Kalau yang alfa di situ ada subjek tapi nggak ada predikatnya, alfa nggak bisa. Nah, kalau yang bravo, nah, verb ing itu salah satunya berfungsi sebagai kata benda atau namanya tadi gerund, teman-teman. Oke, nah berarti dia bisa juga jadi subjek karena kata benda kan jadi subjek. Nah, cuman nggak ada predikatnya, bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie to verb satu itu bukan subjek, bukan juga predikat. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. Di situ ada subjek di airplane, predikatnya adalah was invented. Nanti kalau dibaca, the airplane was invented by the Wright brothers in December 1903. Kalau diartikan, pesawat terbang ditemukan oleh Wright bersaudara di bulan Desember tahun 1903. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat is known ya, teman-teman. Kemudian subjeknya yang belum ada. Berarti di sini kita butuh subjek saja. Ya, jawabannya yang bravo. Nah, sebenarnya yang alpha itu sebenarnya teman-teman bisa jadi subjek. Cuman harus lengkap. Itu kan nggak lengkap. Study itu dia butuh objek karena artinya mempelajari atau meneliti. Nah, ini meneliti apa? Kan nggak ada objeknya. Scientific itu adalah kata sifat. Nah, kata sifat nggak bisa jadi objek, teman-teman. Objek itu cara bikinnya sama dengan subjek ya, yaitu dari kata benda atau kata ganti. Sedangkan scientific itu kata sifat. Jadi gerundnya di sini itu masih kehilangan objeknya supaya lengkap jadi gerund gitu. Nah, berarti yang alpha nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie itu verb 1 nggak bisa jadi subjek ya, nggak bisa juga jadi predikat. Kalau yang Delta di situ ada conjunction, ada predikat, nggak ada subjek, nggak bisa. Kita butuhnya adalah subjek. Jadi jawabannya yang bravo, nice teman-teman. Nanti kalau dibaca, the scientific study of celestial objects is known as astronomy. Jadi penelitian ilmiah mengenai benda-benda langit itu dikenal sebagai astronomi. Seperti itu. Study di situ jadi apakah? Dia kata benda ya, teman-teman, yang di Bravo. Fungsinya sebagai subjek dari kalimat. Jadi kelas katanya adalah kata benda, fungsinya di kalimat sebagai subjek. Seperti itu, Miss. Tuh ya, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie semuanya. Oke, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah kata dolphins. Oke, nah berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha nggak bisa ya, teman-teman, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo di situ ada predikat are using, nah tapi double subject nanti karena ada they, kata ganti di situ. Nah, kalau yang Charlie use itu predikat, kita tahan dulu. Nah, kalau yang Delta to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, dolphins use echolocation for navigating and locating prey underwater. Kalau diartikan, dolphin atau lumba-lumba itu menggunakan ekolokasi untuk apa ya, untuk mengenali lingkungan atau untuk bergerak gitu ya dan mencari mangsa di bawah air. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha dan juga ada yang menjawab Charlie. Mari kita cek bersama, seperti biasa dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat sama sekali, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, karena titik-titiknya di awal kalimat dan sebelumnya predikat itu wajib punya subjek, maka di sini kita harus carikan subjek dan predikat gitu ya. Nah, kalau yang alpha di situ ada subjek pancreas, predikatnya adalah produces, jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada subjek, nah nggak ada predikat, malah subjeknya double, teman-teman. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada predikat produces tapi tidak ada subjek, di situ malah adanya conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau predikatnya cuma satu dan nggak ada subjeknya ya. Nah, kalau yang delta products itu kata bendanya, teman-teman. Nah, tapi nggak ada predikat, jadi delta nggak bisa. Jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the pancreas produces insulin to regulate blood sugar levels. Jadi kalau diartikan, pankreas itu menghasilkan insulin untuk mengatur apa namanya?
tingkat kadar gula darah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan ada jawaban Alfa, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Nah, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di soal ya. Berarti di sini kita harus carikan kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, subjeknya adalah kata algi, teman-teman. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Oke? Kalau yang alpha di situ verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Kalau yang Bravo verb SIS. Nah, verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak verb 2. Kalau verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Sama kayak verb SIS ya. Nah, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada tuh verb 1, nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta ada kata benda. Ada kata yang akhirannya ion. Ion itu 90% dia kata benda, teman-teman. Dan kata benda itu fungsinya kalau nggak subjek ya objek. Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, like plants, algae acquires energy by performing photosynthesis. Jadi kalau diartikan, mirip tanaman. Alga itu mendapatkan energi dengan cara melakukan fotosintesis. Gitu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa dan juga bravo ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat dulu. Nah, di situ ada verb 2 ya, karena lampau, teman-teman. Di tahun 1905. Nah, introduce di sini berarti dia verb 2 fungsinya sebagai predikat. Berarti di sini kita hanya butuh subjek saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja, teman-teman. Yaitu kata ganti atau kata benda. Nah, yang alfa di situ Albert Einstein, kata benda ya. Kita cek, kita tahan dulu, cek dulu jawaban yang lain. Kalau yang Bravo ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat cuma satu, karena nanti kalimatnya tidak lengkap atau lancu gitu ya. Kalau yang Charlie sama, di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Delta ada double predikat, teman-teman. Ya, nanti jadi predikatnya pemborosan. Jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, Albert Einstein introduced the concept of relativity in 1905. Jadi Albert Einstein itu memperkenalkan konsep dari teori relativitas di tahun 1905. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Nah, ini soalnya atau strukturnya mirip dengan kalimat sebelumnya tadi ya. Di situ ada predikat observe, belum ada subjeknya, teman-teman. Jadi kita carikan subjeknya aja. Nah, jawabannya adalah yang alfa, betul. Kalau yang bravo salah karena ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, delta pun juga sama. Ada conjunction, subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, Alexander Fleming observed the antibiotic properties of penicillin in 1928. Jadi Alexander Fleming itu mengobservasi atau meneliti manfaat antibiotik dari penicillin di tahun 1928.
Gitu ya. Nice, teman-teman. Lanjut number 10, terakhir teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan juga delta. Mari kita cek. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja sama sekali. Berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Kalau dua koma malah boleh. Nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu namanya apositif atau informasi tambahan yang boleh kita hapus intinya gitu ya. Nah, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Oke, cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Kalau yang alpha di situ ada subjek taste buds, predikatnya adalah detect. Jadi kemungkinan alpha bisa ya. Kalau yang bravo di situ ada gerund tapi nggak ada predikatnya, bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunctionnya. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu ya. Nah, kalau yang Delta sama, di situ ada conjunction, subjek predikatnya cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, on the human tongue, taste buds detect different flavors. Jadi di lidah manusia, eh, taste buds atau apa ya, ini teman-teman, sensor untuk merasakan rasa di lidah kita gitu ya, itu mendeteksi rasa-rasa yang berbeda. Seperti itu. Minta tolong ulang Pak tentang diapit 2 koma tadi. Oke, jadi informasi subjek predikat itu sama-sama penting teman-teman. Nah, informasi yang penting itu tidak boleh dipisah oleh satu koma karena koma itu fungsinya hanya untuk menambahkan informasi tambahan, gitu ya. Nah, tapi subjek predikat itu boleh diapit, maksudnya boleh dipisah dengan dua koma maksud saya. Nah, kalau dua koma malah boleh. Nanti informasi yang ada di tengah-tengah dua koma ini nanti ini namanya informasi tambahan. Jadi kalau teman-teman hapus informasi tambahan itu nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau satu koma nggak boleh, subjek predikat dipisah satu koma itu nggak bisa. Tapi kalau dua, misalnya di sini ada koma, nah subjeknya di sini itu nggak apa-apa. Nah, informasi yang diapit dua koma ini informasi tambahan atau apositif istilahnya. Kalau dihapus nggak masalah. Seperti itu. Contohnya kita mau bilang gini misalkan, eh, misalnya Pak Yanto, ketua RT 5 gitu ya, ketua Bapak ketua RT 5 saat ini gitu ya, memiliki 5 anak. Nah, Bapak ketua RT 5 saat ini tuh boleh kita hilangkan. Jadi cukup bilang Pak Yanto memiliki 5 anak. Informasinya sama, teman-teman. Sama ketika kita bilang Pak Jokowi, Bapak Presiden kita saat ini memiliki berapa anaknya saya lupa teman, 3 ya kalau nggak salah, memiliki 3 anak misalnya. Nah, kita juga bisa bilang Pak Jokowi memiliki 3 anak. Sama aja. Nah, yang diapit 2 koma tadi yaitu Bapak Presiden kita saat ini itu boleh kita hilangkan. Seperti itu. Itu namanya apositif. Kak yang Bravo itu jarinya sebagai subjek. Ya betul. Kalau letaknya dia di depan atau di sebelumnya predikatnya nanti dia jadi subjek. Gitu ya. Tapi nggak ada predikatnya di situ. Jadi Bravo itu salah. Berarti subjek, koma predikat boleh. Dan subjek, koma predikat tidak. Betul. Jadi kalau subjek, koma predikat nggak apa-apa. Tapi kalau subjek, koma predikat nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama, yaitu mengenai subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, nanti setelah kelas saya akan kirimkan link ini ya, teman-teman. Link absensi mohon diisi sesuai nama dan saya harap nama Zoom-nya teman-teman sesuai dengan nama asli teman-teman supaya saya gampang untuk kalau misalkan ada yang bertanya saya bisa memanggil dengan mudah gitu ya. Nah, terima kasih semuanya for today. It's really great to meet you guys. Senang bertemu teman-teman semuanya. Saya harap nanti kalau teman-teman ada waktu di luar kelas tolong di ini ya, dikerjakan supaya memantapkan pemahaman teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan apapun silakan japri saya. Seperti itu.
Terima kasih teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day everyone. See you next time.